Kalau orang sudah beristri, itu tidak diperbolehkan melamar kerja di sini. Udahlah, gak usah bercanda, Mar. Nggak ada persyaratan bahwa orang yang melamar kerja di sini itu harus single. Mbak ini tahu apa? Cuma ibu rumah tangga juga sosokan tahu soal perusahaan. Orang seperti kamu itu tidak cocok masuk di perusahaan besar seperti ini. Atau enggak gini aja, Gen. Kalau kamu pengen banget bekerja di sini, kamu ngeluarin budget dong. Biar kita nanti yang ngelobi. betul. Gimana? Maksudnya? Emang berapa, Ya harus Mar? bayar. Ini udah jam segini kok. Pak Agung kok belum datang ya? Aduh, gimana ya? Kalau misalnya berkas-berkasnya semuanya Bu udah Zizi? siap. Oh, Pak Agung, ya ampun. Bu Zizi udah standby di sini ya. Iya, Pak. Jadi sekarang kan ada acara interview buat kloter terakhir, Bu. Jadi Bu Zizi tinggal nunggu ya orang-orang yang mau interview sekarang di sini. Ya sebagian kan Iya, udah ada yang datang di dalam, Bu. Jadi Bu Zizi tinggal tunggu di sini aja. Jadi kalau ada sebagian yang datang, Bu Zizi langsung suruh masuk ke ruang interview. Iya, Pak. Sudah, itu juga kebetulan sebagian udah ada di dalam, lagi nungguin yang lainnya yang lagi menyusul gitu. Ini saya juga nunggu di depan karena ada sebagian peserta interview yang Belum. ya iya. Jadi saya tunggu di sini aja. Tapi ngomong-ngomong Bu Zizi kok sendiri? Pak Umar kemana? Kan biasanya sama Pak Umar. Oh iya, itu Pak Umar mungkin bentar lagi datang, Pak. Ya mungkin kejebak macet kali, Pak. Oh bisa ya? Padahal kan sekarang ini acara penting. Kenapa Pak Umar sekarang jadi telat-telat kayak gini? Kan biasanya Pak Umar selalu on time. Kenapa sekarang telat ya? Nah iya itu, Pak, karena ini tidak biasanya. Ya mungkin kendalanya itu juga entah di sepedanya atau karena macet. Saya juga kurang paham. Soalnya tadi saya telepon juga masih belum diangkat. Terus ini, Pak, untuk interviewnya kira-kira sampai jam berapa, Pak? Kalau sekarang kayaknya sampai malam deh Bu Zizi. Karena kan pesertanya ya Bu Zizi tahu sendiri kan pesertanya agak banyak, Bu. Jadi mungkin acaranya sampai malam, Bu. Ya udah deh, kalau masalah Pak Umar ntar paling juga datang kok. Ya. Oh ya Bu Zizi, Ya, Pak. saya minta tolong sama Bu Zizi, nanti kalau udah pesertanya datang, Bu Zizi harus sambut dengan baik, dengan sopan. Jangan sampai Bu Zizi salah tingkah ataupun Bu Zizi ada kata-kata yang nggak enak sama peserta interview, Bu. Iya dong, Pak Agung. Pak Agung tenang aja ya. Kalau soal itu pasti saya dan Pak Umar nantinya akan memberikan pelayanan yang terbaik lah untuk para calon-calon pekerja yang mau interview nanti. Jadi Pak Agung tidak usah khawatir. Kalau soal itu kita pasti jaga nama baik Pak Agung dan perusahaan kita. Ya udah deh, kalau masalah itu saya udah 100% percaya sama Bu Zizi dan juga Pak Umar. Ya, saya bilang kayak gini cuman takut Bu Zizi. Soalnya takut nama kantor ini tercoreng, Bu. Saya ngebangun kantor ini, ngerintis kantor ini dari nol. Jadi saya takut kantor ini tercoreng karena gara-gara Bu Zizi sama Pak Umar. Tapi saya yakin gak bakal deh. Cuman apa salahnya, Bu, saya ngomong dulu sama Bu Zizi. Iya, wajar sih kalau Pak Agung sebagai pimpinan di perusahaan ini mengkhawatirkan hal itu. Tapi Pak Agung nggak usah khawatir. Sekali lagi saya mau negasin sama Pak Agung biar Pak Agung itu menyerahkan dan semuanya dan kepercayaannya Pak Agung pasti kita akan jaga baik-baik. Oke, Bu. Oh ya, ini lagi, Bu. Nantinya jangan sampai salah pilih karyawan, Bu. Oh ya pasti dong Pak Agung kalau soal itu. Soalnya saya mikir yang kemarin, Bu. Saya sempat ya mempercayakan Pak Nuril buat ya mengambil karyawan baru, Bu. Cuman Pak Nuril salah orang, Bu. Salah orang gimana, Pak? Ya orang yang dimasukkan sama Pak Nuril itu korupsi, Bu. Jadi untung aja saya tegas buat mengambil tindakan, Bu. Jadi saya langsung pecat aja, Bu. Oh, Daripada ya dia tetap di sini terus ya
dia malah merugikan perusahaan kita kan gimana Bu? Iya betul juga keputusan Pak Agung, kalau misalnya karyawan yang merugikan perusahaan itu memang harus segera dibabat habis. Karena kalau misalnya nanti tetap dia bekerja, pasti makin banyak dan semakin banyak pengulangan kesalahan yang udah dia lakukan sebelumnya kalau dimaafin tuh Pak Agung. Ya benar Bu. Oh ya, ini masalah ini lagi Bu. Jadi saya belum bilang sama Bu Zizi. Jadi mungkin berapa ya? 5 bulan atau 6 bulan ke depan Bu Zizi sama Pak Umar ada kenaikan jabatan Bu. Yang benar Pak Agung. Iya Bu. Ya ampun, terima kasih banyak ya Pak Agung. Pokoknya apalagi saya sudah dengar kabar baik seperti ini, saya janji saya nggak bakal ngecewain Pak Agung dan perusahaan. Saya pasti akan jaga nama baik Pak Agung, juga perusahaannya tentunya. Ya Bu, makanya Bu Zizi kinerjanya harus lebih bagus lagi ke depan Bu. Ya biar Bu Zizi nanti semisal kalau udah bagus banget 100%, saya bakal ngebangun perusahaan baru dan itu saya bakal kasih sama Bu Zizi yang nanganin. Ya udah deh Bu, kalau gitu sembari Bu Zizi nunggu ya peserta interview dan juga Pak Umar, saya langsung ke dalam dulu soalnya mau nyiapin berkas-berkas yang masih belum siap Bu. Iya sudah Pak Agung, silahkan. Mari Bu. Iya. Ini Pak Umar jam segini masih belum datang. Mana lebih dulu Pak Agung? Kayaknya aku tunggu di sebelah sana deh, mana tahu dia juga lagi mau nongkrong. Coba deh. Mana sih Pak Umar? Ini dia. Pak Umar, ya ampun. Kok Pak Umar dari tadi ini telat sih? Tahu nggak Pak Umar? Tadi itu Pak Agung udah nyampe duluan. Terus Pak Agung nanyain saya. Ya iya dong, jelas. Mana Pak Umar jam segitu belum datang, lebih dulu bosnya ya. Gimana nggak ditanyain? Jadi gini Bu, saya itu sebenarnya dari rumah emang sudah telat. Terus tiba-tiba ban belakang saya itu bocor. Aduh. Jadi saya masih ke bengkel, terus ya saya tinggal Bu. Ya pantasan, tapi kenapa tadi pas saya telepon Pak Umar itu nggak telepon? Jadi kan saya nggak punya alasan menyampaikan sama Pak Agung. Mohon maaf Bu, ini HP saya sedang nggak gimana dibunyiin, jadi getar aja, nggak ini Bu, nggak kerasa. Iya, udah gini aja. Ada apa? Saya Gimana? juga mau menyampaikan apa yang udah disampaikan sama Pak Agung. Ini salah satunya itu kabar baik buat kita berdua. Karena katanya Pak Agung, kalau kinerja kita bagus dan meningkat, entah beberapa bulan lagi kita bakal naik jabatan, Pak. Wah, serius nih? Iya dong. Makanya kan kalau misalnya kita udah naik jabatan nih nanti, wah kita bisa tuh ngotak-ngatik soal keuangan, ya kan? Betul banget. Karena saya nih Bu, dari dulu emang pengen banget dinaikin jabatan. Kalau bisa aku di bagian bendahara juga nggak apa-apa Bu. Iya sih, kalau itu nanti gampang bisa diatur. Soalnya kan kalau misalnya salah satu di antara kita bisa memegang keuangan perusahaan, nah, nanti kita bisa tuh naikin gaji kita sesuai dengan yang kita mau tanpa sepengetahuan Pak Agung, ya kan? Kurang kalau cuma naikin gaji diri kita sendiri masih kurang. Terus? Ya, kita harus korupsi lah. Iya sih, tapi kalau soal itu kita harus hati-hati, tau nggak? Karena tadi itu Pak Agung juga cerita kalau pas siapa ya namanya? Pak Nuril. Lah, betul. Dia tuh udah dipecat sama Pak Agung karena ketahuan korupsi. Jadi begini Bu, tapi Bu jangan bilang-bilang ya. Nah sebenarnya yang merencanakan ini semua itu saya dan Pak Nuril. Cuman Pak Nuril sudah ketahuan duluan, jadi dia dipecat. Nah Pak Nuril bilang kepada saya, kamu lanjutin aja. Soalnya aku di sini kan sudah dipecat. Kamu cari teman satu lagi biar kamu bisa kendalikan kantor di sini. Nah seperti itu. Nah, tapi Ibu jangan bilang-bilang ya. Iya, nggak mungkin dong saya bilang sama Pak Agung. Yang ada kalau saya bilang sama Pak Agung, saya juga bakal dipecat. Ya bukan itu. Ya udah deh Pak, gini. Sekarang kan kita lagi nunggu peserta-peserta interview yang akan interview di perusahaan kita. Nah, karena kita dikasih kewenangan, gimana kalau misalnya kita tarik budget buat mereka yang masuk ke kantor kita, ya kan? Nah, betul banget tuh. Siapapun yang tidak memenuhi kriteria, tapi dia ingin bekerja di sini, kita pungut biaya aja. Betul loh. Yang saya juga yakin mereka pasti nggak bakal nggak mau. Karena sekarang itu kan cari kerjaan susah. Betul.
ya udah kita tinggal iming-imingi aja mau ditaruh di jabatan yang tinggi. Nah, secara spontan mereka pasti bakal ya ngeluarin budgetnya berapapun itu. Betul, betul, betul. Saya setuju tuh sama Pak Umar. Tapi Kenapa ya, Pak Umar? kalau misal Pak Agung nanti ikut campur tangan gimana, Bu? Kayaknya kalau soal itu nggak mungkin deh. Soalnya Pak Agung itu udah menyerahkan soal ini sama saya dan juga Pak Umar. Masa, Bu? Iya bener. Tadi Pak Agung itu Wah. udah ngasih tahu saya. Jadi lebih enak, lebih leluasa nih betul. kita berdua, Bu. Ya udah kalau gitu emang sudah mungkin rezeki kita berdua untuk menjalankan misi yang ya walaupun ini tidak baik lah, tapi dengan cara ini kita bisa ngambil keuntungan yang sangat besar. Ya bukan nggak baik sih Pak Umar, tapi kan kita memberikan sesuatu yang positif untuk perusahaan. Jadi perusahaan tidak perlu capek-capek, yang capek kan cuma kita, jadi wajar aja lah ya kan? Jadi kalau hal seperti itu adalah hal yang wajar ya, Bu? Ya wajar-wajar aja sih menurut saya. Iya, Bu, soalnya ini kan agak sedikit bau-bau apa ya, Bu? Alah Pak Umar, kayak orang baru belajar aja. Iya, Bu, mohon maaf karena di sini kan apa ya, saya harus banyak belajar sama Ibu Sisi yang sudah berpengalaman lebih. Ya yang jelasnya Pak Umar yang lebih pengalaman. Ya udah ya Pak Umar, berkas-berkasnya udah disiapin untuk bahan-bahan interview. Ya udah mending kita langsung ke sana aja kali ya. Ya udah, ayo Bu, kita lewat jalan pintas aja. Ya udah yuk. Mas Dokter, ayo. Aduh, ini mana ya suami aku? Padahal kan sekarang jadwalnya dia interview kerja. Tapi kenapa dia belum datang juga ya? Kalau jangan-jangan dia masih ke pasar lagi kerja. Aduh. Ini dia, ampun Mas. Ini aku beliin makanan buat kamu. Wow. Apa tuh? Udahlah, makan ntar lagi. Oh ya Sang, bentar lagi ini kan aku udah mau dapat kerjaan. Jadi ini jadwal aku interview kerja. Kayaknya kita telat deh. Soalnya aku habis dari pasar barusan. Ya udah nggak lagi apa-apa. kerja. Kamu optimis saja dulu. Siapa tahu bentar lagi kamu bisa keterima kerja. Coba deh aku lihat. Ini kamu juga. Udah rapi belum? Bentar ya. Ini udah rapi. Kamu cakep banget deh. Kamu bisa Karena hari aja. ini baju kamu pinky-pinky. Ini kan kamu yang beliin. Dan kamu suruh pakai kalau misalkan aku udah mau lamar. Kalau udah mau interview kerja. Ini semoga aja kita ada rezeki, Sang. Aku capek jadi kuli terus. Dimarah-marahin orang. Kalau ngangkat barang gak kuat juga dimarahin. Aku pengen kerja kantoran juga. Dan ijazahku kan juga S1. Jadi semoga aja ini menjadi awal yang baik. Aku bisa beri nafkah yang cukup buat kamu lahir dan batin. Amin. Semoga apa yang udah kamu doakan dan selama ini kamu harapkan, semoga saat ini adalah waktunya. Segala doa-doa kamu itu diijabah, Mas. Jadi kamu semangat ya. Ya udah deh, semoga doanya juga terkabul. Aku juga mau bilang terima kasih sama kamu. Karena selama ini kamu udah nemenin aku dan kamu juga selalu terima uang pemberian aku walaupun cuma sedikit tanpa ada rasa mengeluh. Jarang banget ada istri seperti kamu. Iya. Ya, kamu kan udah tahu, aku orang nggak punya. Aku cuma bisa berusaha dan bisa berjuang dan ngasih bukti sama kamu kalau misalkan aku beneran sayang sama kamu. Dan aku juga mau bilang sama kamu, apapun bakalan aku lakuin kalau misalkan itu kebaikan buat kamu, sayang. Ya kan aku udah penuh bersyukur, Mas. Aku dinikahkan sama kamu itu aku udah merasa beruntung. Karena kan kamu menikah sama aku juga, aku nggak punya apa-apa. Tapi kamu mampu untuk menerima keadaan aku. Kamu juga mampu menerima kekurangan aku. Jadi begitu sebaliknya. Saat ini kamu sudah menjadi suami aku. Jadi aku sebagai istri, aku harus menerima keadaan apapun tentang kamu dan juga kekurangan kamu. Makanya aku selalu bersyukur. Mau sedikit ataupun banyak rezeki yang udah kita dapatkan, kita harus tetap bersyukur ya. Dan aku jamin kali ini kamu pasti bakalan berhasil. Karena kan usaha kamu selama ini udah bener-bener ya terlalu banyak, Mas. Kamu kerja sana sini untuk menghidupi aku juga. Jadi kali ini kamu harus semangat. Kamu percaya kalau kamu itu hebat dan kamu bisa. Ya, aku juga berharap, sayang.
Semoga aja nanti kita bisa membangun rumah tangga yang bahagia. Ya aku gak kebayang aja. Kamu ini kan wanita cantik. Dulu waktu aku mau nikahin kamu banyak juga yang suka sama kamu. Tapi kamu malah milih aku yang cuman pengangguran. Karena aku juga baru lulus kuliah kan. Dan setelah kita nikah, aku cuman jadi kuli panggul baru nyambung hidup kita. Tapi sekarang semoga ini nasib kita bisa berubah menjadi lebih baik. Dan aku bisa kerja di kantoran. Aku gak tega harus ngeliat kamu ya materinya kekurangan. Kamu udah gak bisa beli makeup lagi karena kebutuhan kita sehari-hari buat makan aja udah serba pas-pasan. Ya lah, kamu gak perlu mikirin soal itu. Yang penting kamu harus semangat hari ini. Karena aku yakin kamu pasti bakal keterima kerja dengan potensi yang kamu miliki, Mas. Kalau misalkan nanti aku gak keterima kerja gimana ya? Gak apa-apa, kamu gak boleh berkecil hati gitu dong. Kamu kan belum usaha nih untuk masuk ke kantor tersebut. Jadi, kamu harus penuh percaya diri dan kamu harus yakin kalau kamu mampu untuk bekerja di kantor impian kamu itu. Jadi kalau emang nanti nggak keterima, nggak apa-apa. Mungkin lain kali kita bisa coba lagi, atau nanti kita coba di tempat yang lain, oke? Tapi kamu yakin aku bakalan keterima di kantor itu? Kantor itu kan besar banget, pasti banyak saingannya. Yakin kau siapa coba yang nggak mau nerima suami aku yang begitu tampan ini? Apalagi ini adalah baju keberuntungan, Mas. Jadi aku yakin dengan baju ini kamu pasti mendapatkan keberuntungan. Ya udah kalau begitu mending sekarang kita berangkat aja yuk. Aku Yaudah. takut telat. Yuk. Aku naik ya. Ya, naik motor juga masih ngutang ya. Ya udah sabar. Yuk. Kok udah pada sepi ya? Atau jangan-jangan kita udah telat lagi? Bu. Umar. Hei, apa kabar, Mar? Baik. Temen kamu. Baju kamu keren sekarang. Nggak usah. Hei, Aku kayak iya, gitu ini lah, temen biasa aku. aja. Oh ya, aku sekarang mau interview kerja. Kamu kerja di sini ya? Mau interview? Ya, yaudah, yuk anterin aku dong. Ini sudah jam berapa? Kamu sudah telat. Kok telat sih, Mar? Kan masih tinggal 1 jam lagi interviewnya, Mar. Enggak, kok nggak telat. Saya tahu kok. Jam pastinya untuk datang interview itu jam berapa, Pak? Kamu siapa? Dia istri aku, Mar. Ini istri aku cantik kan? Gini ya, kalau orang sudah beristri, itu tidak diperbolehkan melamar kerja di sini. Udahlah, gak usah bercanda, Mar. Ya masih single, baru diterima. Tapi kan di persyaratannya gak ada single, Mar. Ya memang nggak ada, makanya kita itu ngasih tahu kamu biar kamu itu tahu, karena spesifikasinya itu sesuai dengan kita juga. Tapi kita berdua udah cari tahu kok, Bu. Dan benar, nggak ada persyaratan bahwa orang yang melamar kerja di sini itu harus single. Mbak ini tahu apa? Cuma ibu rumah tangga juga sosokan tahu soal perusahaan. Saya memang ibu rumah tangga. Gak usah begitu dong sama istri saya. Ya Nggak usah kenapa? nunjuk-nunjuk. Kamu harusnya berterima Mar, kasih kamu ini sudah teman dikasih tahu. Kamu ini teman aku, Mar. Kamu kok bantuin aku sih? Aku nggak merasa punya teman miskin seperti kamu. Udah, jangan ngaku-ngaku mentang-mentang aku sudah bekerja di perusahaan ternama ini, sekarang kamu malah ngaku-ngaku lagi. Bener tuh Pak Umar, biasanya ya orang-orang miskin kayak gini tuh cuma kalau ada butuhnya aja nyapa sama kita, sok-sokan kenal, sok deket. Kamu gak usah begitu, Mbak. Saya ini kan mau lamar kerja di sini. Saya mau mencari nafkah di sini. Harusnya saya disambut dengan baik dong. Bukan malah begini. Kok gak ada yang enak sih karyawannya? Orang seperti kamu itu tidak cocok masuk di perusahaan besar seperti ini. Gas, kamu itu tidak memenuhi kriteria. Lihat, baju kamu sudah lusuh kayak gini. Gimana kamu mau interview? Hah? Soal baju ini kesalahan saya kok, Pak. Saya tadi juga nggak sempat buat nyiapin pakaian dari suami saya. Ya iya, harusnya kalau jadi ibu rumah tangga itu harus mengerti kalau suaminya mau ngelamar pekerjaan, paling tidak disetrika. Sekarang aku tanya deh, apa emang ada persyaratan harus baju gak lusuh? Harus rapi. Yang terpenting harus pakai hem, dan menurut aku punya aku juga gak lusuh. Dan aku kesini tadi masih kerja di pasar, Mar, jadi kuli, jadi wajar dong. Jadi ayolah. Pantas saja ini udah ada bau-bau ikan dari tadi Pak Umar. Aduh Pak Umar, kok bisa sih punya teman kayak gini? Enggak, begini loh Ibu Zizi, sebenarnya dia itu cuma ngaku-ngaku. Aku nggak kenal sama nih orang. Mau numpang nama aja ya biar diterima di perusahaan ini. Gitu. Gas, gini ya, mending kamu nggak usah ribet-ribet buat ngelamar kerja di perusahaan ini. Mending kamu mulia aja di pasar. Ya sudah betul. pantas, itu profesi yang tepat untuk seorang Bagas. Pak, Bapak ini adalah seorang karyawan di kantor ternama.
harusnya Bapak dan Ibu memberikan support terhadap karyawan-karyawan yang akan ngelamar kerja di sini. Ya kita itu ngasih support untuk karyawan yang memang pantas dan cocok aja kerja di perusahaan ternama seperti ini. Dan kalau misalnya suami Mbak itu sama sekali nggak masuk kriteria. Seenggaknya kalian menghargai suami saya dong. Suami saya datang ke sini dengan penuh perjuangannya. Suami saya itu bekerja di pasar dan dia pindah ke sini karena dia ingin menghidupi keluarganya. Itu bukan urusan kita. Mau dikasih makan sama mbaknya, mau apapun itu ya, tujuan kalian berdua itu sudah tidak bisa ya. Mending kamu pergi aja. Atau enggak gini aja Gen. Kalau kamu pengen banget bekerja di sini, kamu ngeluarin budget dong. Biar kita nanti yang ngelobi. Gimana? Maksudnya? Emang berapa, Ya harus Mar? bayar. Emang harus bayar berapa? Udah lah Mas, kamu jangan percaya. Udahlah, nggak apa-apa daripada kita nggak dapat kerjaan Mas, kan. tapi pokoknya nggak kayak gitu. Gini. Ini kan pelamarnya lebih dari 100 orang nih. Nah, biar kamu masuknya cepet dan kamu langsung mendapatkan kedudukan yang tinggi, kamu harus bayar 15 juta. Sedikit kan? Mar, aku motor aja masih ngutang, Mar. Jangan 15 juta, 500.000 aku gak ada uang, kecuali 50.000. Mungkin hasil kerja aku tadi bisa aku kasihkan sama kamu, Mar. Pikir ya ngebangun ini pakai daun? Hah? Pakai uang gas. Kalau cuman uang 50.000 itu cuman buat makan siang kita berdua. Alah, Mar, aku minta tolong, Mar. Nggak. Soalnya aku harus ngebagiin istri aku juga lagi hamil muda, Mar. Aduh ya udah deh gini aja. Kalau kamu nggak punya uang, mending tuh jual aja perhiasan istri kamu biar kamu bisa ngidupin istri kamu Ya dengan nggak, kehidupan yang ya layak. nggak mungkin lah, Mbak. Ada pernikahan dari suami saya. Tinggal dikorbanin aja dikit aja ya kan. Udah Oh, lah Mas, nanti kamu juga bakal dapat gaji yang besar dari sini. Ya kan Pak? udah lah Mas, kamu jangan percaya orang-orang seperti dia meskipun dia itu teman kamu. Jadi kita sekarang masuk aja, kita ketemu sama HRD-nya. Nanti kamu bisa langsung tanya sama Oh, dia. nggak bisa. Siapapun yang mau melamar pekerjaan di sini harus melewati kita berdua. Betul. Untuk bayar sama kalian, ini namanya pungli. Jadi kalian bisa saya laporkan sama atasan kalian. Mbak, Silakan. kalau misalnya Mbak gak punya uang dan gak mampu, mending pergi aja. Gak usah sok-sokan mau daftar di sini. Kalau mau cari yang gratisan, ya jadi kuli lah. Betul. Gini aja deh. Gak apa-apa kalau memang udah ditolak, sayang. Mungkin ini memang udah bukan rezeki kita. Iya, pergi aja sana gas, nggak usah sok bersedih kayak gitu. Lagian kita sedikit pun nggak ada rasa kasihan nih. Pak Kalian Agung, marah-marah. Oh, ini Pak Agung, dia telat Pak Agung. Ya, ini kan masih belum waktunya. Itu kan masih ada waktu, 5 menit. Tapi semua Bapak HRD-nya di sini, Pak. Iya benar. Oh, Bu Sinta. kok Pak Agung, Bu Sinta ngapain kesini, Bu? Katanya Bu Sinta. dia siapa, sayang? kok Pak Agung manggil Bu sih? Jadi gini aja deh. Biar saya jelasin ya Bu Sinta, nggak apa-apa ya Bu? ya udahlah kalau gitu Pak Agung. Saya minta tolong Pak Agung jelasin dulu. Jadi sebenarnya perusahaan ini milik Bu Sinta. Kok dia bilang punya kamu, sayang? Ya, Iya Mas, jadi gini, kamu tenang dulu. Aku minta maaf sama kamu karena selama ini aku nggak ngomong soal ini sama kamu. Cuman sebetulnya memang benar perusahaan ini adalah milik aku sendiri. Dan aku juga tahu kalau kedua orang ini adalah karyawan di tempat aku. Tapi mungkin mereka nggak tahu kalau aku adalah bos dari mereka berdua. Tapi kan kita nikah, kamu gak pernah cerita. Kalau misalkan kamu punya kantor, ya aku taunya kamu hidup sebatang kara. Karena aku nemuin kamu pingsan di jalan dulu. Iya, aku memang nggak cerita sama kamu karena aku tahu kondisi kamu dan aku nggak mau kamu merasa minder dengan keadaan aku, Mas. Makanya selama ini aku bilang sama kamu, aku orang yang nggak mampu, keluarga aku dari bukan keluarga yang berada. Jadi aku cinta sama kamu, aku pengen nikah sama kamu, aku takut kamu merasa minder. Jadi aku minta maaf karena mungkin aku sengaja nyuruh kamu untuk bekerja di tempat ini karena aku yakin kamu pasti keterima. Dan mungkin aku sangat kaget karena ada dua orang seperti mereka, Pak. Bu, sebentar Bu. Kita bisa jelasin Bu. Iya, kita Sebenarnya bisa jelasin. laki-laki ini emang sudah pantas dan cocok untuk bekerja di perusahaan ternama ini Bu. Karena Kenapa? Karena kalian udah tahu siapa bos kalian. Enggak Bu Sinta, cuma salah paham aja kok Bu. Iya, Tadi Bu. kita cuma bercanda. Kita kan sudah berteman lama banget ya Gas. Kita sering bercanda, kita sering nongkrong bareng. Udahlah Jadi cukup ya. Saya nggak mau dengar alasan apapun dari mulut kalian berdua. Pak Agung, mungkin tadi saya sudah mendengar percakapan mereka berdua karena mereka berdua berusaha keras
untuk mengambil uang-uang dari para calon karyawan di kantor ini, Pak. Mereka itu berusaha untuk mencoba untuk mengambil uang-uang. Intinya mereka mau korupsi, Pak. Jadi mereka juga melakukan pungli dan mereka meminta uang pada calon karyawan kalau misalkan pengen keterima katanya, Pak. Gas. Iya, apa Aku udah percaya sama kalian berdua, udah 100% percaya. Terus balasan kalian kayak gini, udah deh. Aku nggak mau maafin kalian berdua lagi. Mulai saat ini aku bakal ngurus surat pemecatan kalian berdua. Pak, Tapi Pak, Pak, kita sebenarnya nggak ada niatan Udah, seperti itu, Pak. Udahlah, kalian nggak perlu terlalu banyak omong. Karena saya sudah tahu siapa kalian berdua. Jadi lebih baik daripada ada orang seperti kalian berdua di kantor saya, lebih baik kalian pergi dari sini. Nanti Pak Agung juga biar urus surat pemecatan kalian berdua. Udahlah, pergi. Nah, ini sekalian pergi. Aku masih belum percaya. Kantor ini benar punya kamu. Pak, ini benar punya istri saya, Pak. Iya benar Pak, jadi Bu Sinta merasakan ini dari dulu. Ya, semenjak Bu Sinta nikah sama Bapak. Jadi aku udah lama banget Mas nggak ke kantor ini karena mungkin aku udah pasrahkan semuanya sama Pak Agung. Pak Agung adalah orang kepercayaan aku. Jadi selama ini yang mengurus kantor tersebut adalah Pak Agung. Makanya Jadi- aku minta tolong kamu buat bekerja di sini karena aku udah kasihan banget sama kamu. Kamu bekerja ke sana kemari untuk menghidupi aku dengan usaha keras kamu masih belum cukup untuk menghidupi aku. Jadi aku minta maaf sama kamu. Saya juga minta maaf sama Bu Sinta atas perilaku dua karyawan itu Bu. Saya salah pilih karyawan Bu, saya maaf Bu. Ya udah nggak apa-apa Agung. Lain kali mungkin Pak Agung bisa lebih hati-hati lagi. Jadi sekarang Mas, kamu adalah seorang bos di kantor ini. Kamu nggak perlu lagi bekerja di pasar atau bekerja di luar sana karena kamu udah menjadi seorang bos di sini. Intinya sekarang aku udah gak bisa ngomong apa-apa. Aku cuma bilang terima kasih sama kamu. Aku sebenarnya gak enak sama kamu. Udah lah Mas, sebenarnya aku juga menyembunyikan ini semua karena ada sebab kan. Aku nggak mau kamu merasa minder. Dan kali ini aku minta sama kamu jangan pernah merasa minder atas semua yang sudah terungkap kali ini. Ya udah deh kalau begitu. Ya udah kalau gitu mending kita masuk. Kamu coba lihat kantor kamu sendiri. Ya udah. Yuk.